warga sipil Papua terjepit di tengah konflik bersenjata. Meski mengaku berjuang untuk kemerdekaan Papua, masyarakat sipil adalah pihak paling dirugikan oleh aksi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka. Ketika beraksi, gerombolan yang juga sering disebut kelompok kriminal bersenjata kini meneror warga. Setidaknya, itu tergambar dari penelitian dosen Universitas Cendrawasih, Papua, Lamostar Unu. KKB membuat teror di masyarakat. Masuk ke kampung 1-2 hari lalu, setelah itu lari lagi, pindah lagi. Kalau dilayani, diberikan makan, diberikan uang, mereka senang. Tetapi kalau tidak dilayani, tuntunan mereka, pihak KKB pasti nanti menembak, kata Lamostar. Dalam diskusi bagaimana melindungi masyarakat sipil di tengah konflik bersenjata di Papua yang diselenggarakan Aliansi Demokrasi untuk Papua, Jumat 5 Agustus, yang disebut menembak, menurut informasi penelitian Lamostar, bukanlah menembak orang tetapi menembak ke atas atau ke ruang kosong. Kalau menembak ke atas menggunakan senjata, satu peluru itu masyarakat harus membayar 1 juta rupiah. Kalau 2 peluru, 2 juta rupiah. Masyarakat harus kumpul uang dan kasih. Kalau tidak, maka tidak aman. Bisa-bisa timbul korban, bisa-bisa rumah dibakar, dan sebagainya. Lanjut Lamostar. Korban sipil lebih banyak. Masyarakat juga seolah mati di tengah-tengah layaknya pelanduk karena serba salah dalam beraktivitas. Ketika mereka masuk hutan untuk mencari kayu atau membuka ladang, aktivitasnya berpotensi dicurigai oleh TPN-UPM. Mereka bisa dianggap sebagai mata-mata tentara. Sementara sebaliknya, di mata TNI Polri, mereka juga bisa dicurigai sebagai anggota TPN-UPM. Jadi serba salah. Masyarakat itu kayak buah si malakama. Dimakan salah, tidak dimakan salah, kata Lamostar. Ada sejumlah cara untuk melindungi masyarakat sipil, tetapi tidak mudah diterapkan. Lamostar menyebut sejumlah alternatif seperti relokasi warga ke daerah aman dan dialog damai. Lamostar juga menyebut kemungkinan warga ke daerah aman dan dialog damai. Lamostar juga menyebut kemungkinan warna non orang asli Papua sebaiknya tidak beraktivitas di daerah rawan konflik bersenjata terlebih dahulu, karena tidak ada jaminan keamanan bagi mereka. Data yang dikumpulkan Lamostar dari Januari sampai Juni 2022, setidaknya ada 45 serangan yang menyebabkan korban. Ada 26 warga sipil meninggal dan 26 orang terluka. Sementara 7 prajurit TNI meninggal dan 12 terluka, serta 1 anggota Polri, 1 meninggal dan 2 terluka. Dari pihak TPN-UPM, sekurangnya ada 3 korban meninggal. Kalau kita lihat gambaran ini, lebih banyak warga sipil meninggal dibanding aparat keamanan dan KKB. Aktor konfliknya adalah dua pihak ini, tetapi yang merasakan penderitaan adalah warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Tandas Lamostar. Hukum internasional tidak berlaku. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Wahyu Wagiman, menyebut klaim Menkomplot Human Mahfud MD terkait perubahan pendekatan Jakarta terhadap Papua diragukan. Fakta di lapangan membuktikan konflik masih terus terjadi dan korban kekerasan terus berjatuhan. Sebagian besar menimpa masyarakat sipil. Wahyu sepakat dengan kesimpulan Lamostar bahwa korban di pihak TPN-UPM maupun TNI Polri jauh lebih sedikit dibandingkan masyarakat sipil. Ini yang mungkin tidak menjadi perhatian pokok dari pemerintah Indonesia dan juga kelompok-kelompok yang kontra terhadap pemerintah Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat sipil yang seharusnya diperhatikan itu diabaikan, kata Wahyu. Dalam skala global, berlaku hukum humaniter internasional atau Konvensi Jenewa dan sejenisnya yang diterapkan di tengah konflik bersenjata. Namun, dalam kasus Papua, aturan hukum internasional sulit diterapkan untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil. Sepertinya agak sulit mengualifikasikan apa yang terjadi di Papua itu bisa diterapkan dengan menggunakan pendekatan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949
maupun Protokol Tambahan 2 tahun 1977. Karena salah satu pihak yang berkonflik di Papua itu tidak menjadi pihak di dalam Konvensi Jenewa 1949. Beber Wahyu menambahkan, hanya pemerintah Indonesia yang menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1949, sementara TPN-UPM tidak diakui. Apa yang terjadi di Papua itu mungkin lebih dekat dan dianggap sebagai situasi ketegangan dalam negeri yang menimbulkan kekacauan dan ketegangan secara terus-menerus, tambah Wahyu. Karena perangkat hukum internasional tidak dapat diterapkan dalam kasus Papua, maka hanya ada perangkat hukum nasional yang bisa dipakai. Karena itulah perlindungan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata Papua didasarkan pada UUD 1945, di mana negara harus melindungi segenap warganya, termasuk di dalamnya adalah berbagai undang-undang lain yang terkait seperti UU Hak Asasi Manusia. Memberi rasa aman. Pendeta Makaleden Kaviar dari KPF Magdalena Kaviar GKI di tanah Papua mengatakan, upaya menciptakan keamanan di Papua tidak boleh mengesampingkan keamanan untuk masyarakat sipil. Yang harus dilihat bukan hanya faktor utama pengamanan saja, tetapi bagaimana keamanan itu juga menjamin masyarakat yang tinggal di situ. Jangan sampai karena fokus ke pengamanan, dia tidak melihat hal itu. Dia harus juga menciptakan keamanan bagi masyarakat setempat. Ini hal yang menurut saya tidak berimbang, kata Magda. Dalam pendampingan kepada masyarakat di wilayah konflik, kata Magda, pihaknya sering menemukan fakta bahwa upaya menciptakan keamanan justru menghadirkan rasa tidak aman bagi masyarakat sipil. Kasus di Kabupaten Maibrat menurutnya bisa menjadi contoh. Apa yang dilakukan di sana justru bukan untuk menciptakan keamanan, tetapi justru menambah konflik karena jumlah pasukan yang terlalu banyak, ujarnya. Diperparah oleh kenyataan bahwa mayoritas pasukan yang datang ke wilayah konflik tidak dibekali pemahaman cukup mengenai masyarakat setempat. Aparat keamanan sering tidak bisa membedakan menurut ciri-ciri fisik tertentu. Akibatnya, salah tangkap seringkali terjadi. Yang selalu dipikiran mereka itu hitam, rambut keriting atau gimbal, sehingga orang-orang yang seperti itu akan lebih utama dikejar untuk dijadikan sasaran untuk penangkapan dan sebagainya, sehingga ini hal-hal yang harus menjadi perhatian bersama untuk didiskusikan, tambah Magda.